Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakri Aulia Ramadana. Di sini saya akan membahas materi pertama pada pelajaran kalkulus vektor sebelum ujian tengah semester. Pada bab 1 ini kita masih pendahuluan. Jadi konsep dasar vektor itu apa aja sih? Nah, jadi ada dua nih besaran fisis. Yang pertama itu ada besaran skalar. Nah, besaran skalar ini besaran yang hanya nilainya aja. Contohnya itu arus listrik, massa, panjang, waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Jadi misalnya arus listriknya itu ada 4 ampere, ya udah 4 ampere. Kalau massa ya 4 kilogram, kalau panjang ya 4 meter, dan seterusnya. Nah, ada satu lagi nih namanya besaran vektor. Jadi besaran vektor ini besaran yang ada nilai dan arahnya. Contoh-contoh besaran vektor itu ada gaya, momentum, torsi, kecepatan, percepatan, dan gaya. Nah, jadi kalau misalnya ada gaya nih, misalnya terdapat gaya 4 Newton. Nah, harusnya itu tuh disebutin arahnya. Misalnya 4 Newton ke arah timur, atau kecepatan nih, 5 meter per sekon ke arah barat, atau percepatan 4 meter per sekon kuadrat ke arah utara. Nah, seperti itu. Seperti yang kita lihat, kalau ada seperti ini, maka titik P itu merupakan titik pangkalnya, titik pangkal vektor tersebut. Kalau titik Q ini titik ujung vektor. Nah, tanda panahnya ini menunjukkan arah vektor tersebut. Nah, kalau misalnya ditanya panjang PQ, maka itu bisa disimbolkan dengan garis lurus, PQ, garis lurus. Nah, itu jadinya besaran vektor. Kalau vektor posisi itu adalah vektor yang memiliki titik pangkal di pusat koordinat. Nah, jika ditanya besar vektor, maka bisa disimpulkan kalau itu tuh mutlak A. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Nah, ini bisa kita lihat A dan B itu sama, berarti A sama dengan B. Yang kedua, dua vektor dikatakan tidak sama jika yang pertama besar sama, arah berbeda. Jadi A tidak sama dengan B. Kita bisa lihat besarnya sama ya, A sama B. Cuman A ini ke arah timur, B ini ke arah timur laut. Yang kedua besar tidak sama dan arah sama. Nah, kita lihat A lebih pendek daripada B, tetapi arahnya sama, maka itu A tidak sama dengan B. Besar dan arahnya berbeda. Nah, kita lihat A dan B arahnya tidak sama, besarnya pun tidak sama. Berarti A tidak sama dengan B. Nah, vektor satuan itu adalah vektor yang memiliki nilai satu satuan. Pada sistem Cartesian dua dimensi vektor satuan dilambangkan dengan I dan J atau I dan J yang masing-masing melambangkan vektor satuan pada sumbu X dan sumbu Y. Suatu vektor dapat dinyatakan sebagai F sama dengan AI tambah BJ. Jadi A itu mewakili di sumbu X dan B itu mewakili di sumbu J. Jadi besarnya vektor ini kita ingat tadi pada slide sebelumnya, mutlak F sama dengan akar A dikuadratin ditambah B dikuadratin. Kalau vektor satuan dari F itu adalah bisa dilambangkan dengan UF, U-nya di atasnya terdapat tanda panah sama dengan vektor dari F tersebut dibagi dengan besar dari vektor tersebut. Nah, ini ada contoh soal nih. Suatu vektor dapat dinyatakan sebagai F sama dengan 3I ditambah 4J. Tentukan F, nilai F, besar F dan UF dari F. Kita cari dulu besar vektor dari F. Nah, besar vektor dari F itu diingat lagi ya, akar dari 3 dikuadratin plus 4 dikuadratin, jadi hasilnya 5. Sehingga jika dicari vektor satuannya, maka vektor F dibagi besar vektor tersebut jadi 3I ditambah 4J dibagi 5. Nah, operasi vektor itu terdiri dari dua. Ada penjumlahan dan pengurangan dan perkalian. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, misalnya nih ada terdapat U sama dengan AI ditambah BJ dan V sama dengan PI ditambah QJ. Nah, ini kalau misalnya U ditambah V, maka yang sama sumbunya ditambahin juga dengan yang sama sumbunya. Misalnya nih,
I sama A dan P di sumbu I. Maka A ditambah P A ditambah P, I ditambah yang di sumbu J apa nih? B dan Q kan. Maka B ditambah Q, J. Kalau digambarin U ditambah V, maka kayak gini. V ke sini, U ke sini, jadi U ditambah V itu ini. Kalau pengurangan hampir sama dengan penjumlahan tadi ya, yang sumbunya sama, maka kita kurangin. Jadi seperti ini kalau digambarin. U ke sini dan V ke sini. Dalam contoh ini kan dalam ruangan 2 dimensi. Kalau dalam ruangan 3 dimensi itu IJK berarti K. Jadi yang sama sumbunya dengan K itu dikurangin. Nah, ini ada contoh soal nih. Diketahui vektor U sama dengan 3I dikurang 4J ditambah K. Dan vektor V sama dengan I ditambah 5J dikurang 3K. Tentukan vektor U ditambah vektor V dan vektor U dikurang vektor V. Kita bisa lihat ya, karena ada K berarti ini vektor terdapat pada ruang dimensi ketiga. Jadi kita bisa jawab vektor U ditambah vektor V itu 3 ditambah 1 sama dengan 4, min 4 ditambah 5 itu sama dengan 1, 1 dikurang 3 sama dengan min 2, jadi hasil vektor U ditambah vektor V sama dengan 4I ditambah J dikurang 2K. Sedangkan untuk vektor U dikurang vektor V itu berarti 3 dikurang 1, 2, min 4 dikurang 5, min 9, 1 dikurang minus 3 berarti 4K. Jadi hasilnya 2I dikurang 9J ditambah 4K. Sekian dari materi bab pertama. Nah, pada bab 2 ini kita akan membahas tentang perkalian suatu vektor. Misalkan diketahui vektor V merupakan hasil dari perkalian bilangan skalar K dengan vektor U, maka vektor V sama dengan K dikali vektor U. K itu bisa 3, bisa setengah, jadi hasil misalnya U-nya itu vektornya 2, 4. Nah, jadi kalau dikali 3, 6, 12. Jadi kalau dikali setengah, 1, 2. Operasi perkalian vektor. Jadi ada 2 jenis nih operasi perkalian vektor. Yang pertama itu operasi titik atau dot product dan operasi silang atau cross product. Operasi titik. Misalkan terdapat vektor U dan vektor V, maka dot product dari kedua vektor tersebut adalah vektor U dikali vektor V sama dengan besar nilai vektor U dikali besar vektor V dikali cos theta, di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk dari vektor U dan vektor V. Jadi kalau operasi titik ini vektor U dikali vektor V-nya itu dilambangkan dengan titik. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini ada beberapa sifat dari dot product. Misalnya vektor I dikali I, jadi seperti ini. Bisa dilihat sendiri ya. Nah, definisi lain dari perkalian titik vektor U dan vektor V. Di mana misalnya vektor U itu sama dengan U1I ditambah U2J dan vektor V itu sama dengan V1I ditambah V2J. Jadi hasilnya itu U1V1 tambah U2V2. Yang di sumbu I dikalikan ditambah yang di sumbu J dikalikan. Jadi seperti ini. Kalau dibuat ada cos theta-nya, itu berarti besaran U dikali besaran V dikali cos theta sama dengan hasil yang tadi. Nah, ada contoh soalnya nih. Misalkan vektor U itu sama dengan 8I ditambah 6J dan vektor V itu sama dengan 3I ditambah BJ. Tentukan nilai B agar kedua vektor tersebut tegak lurus. Kata kunci di soal ini tegak lurus ya, berarti sudutnya itu 90 derajat. Cos 90 kita tahu kan, kalau cos 90 itu 0, jadi 0 sama dengan U1V1 ditambah U2V2. U1-nya mana? 8. V1-nya 3, berarti 8 dikali 3, 24. U2-nya 6, V2-nya itu B. Berarti 24 ditambah 6B sama dengan 0, sehingga nilai B itu kita dapat minus 4. Contoh yang kedua. Tentukan kerja yang dilakukan oleh gaya 100 Newton dengan arah 60 derajat ke timur laut untuk memindahkan benda sejauh 2 meter ke timur. Yang diketahui ada besar F sama dengan 100 Newton dan besar D sama dengan 2M dan sudutnya itu 60 derajat. F ini melambangkan gaya, D ini melambangkan perpindahan, dan theta ini melambangkan sudutnya.
Kita tahu kalau usaha itu rumusnya F dikali D. Sehingga besar F dikali besar D sama dengan cos theta. Dimasukin deh nilai-nilai yang tadi, 100 Newton dikali 2 meter dikali cos 60. Jadi hasilnya 100 Joule. Karena cos 60 ini setengah dikali 2 berarti tinggal 1 ya, 1 dikali 100 jadi 100 Joule. Nah, ada soal lagi nih. Sebuah gaya F sama dengan 8I ditambah 5J. Jadi gayanya itu diubah ke bentuk vektor. Dalam satuan Newton memindahkan benda dari titik 1,0 ke 7,1. Jarak diukur dalam meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan? Penyelesaiannya seperti ini. 8 dikali 6. Kenapa sih bisa jadi begini? Nah, jadi 8 dikali 6 itu berasal dari 8i. Karena ini vektor, dia itu berpindah, kita cari perpindahannya di sumbu i atau di sumbu x. 7 dikurang 1 itu 6, berarti 8 dikali 6 ditambah 5 dikali 1. 1 ini melambangkan perpindahan pada sumbu y. Yang kita tahu 1 dikurang 0 itu 1. Berarti 8 dikali 6 tambah 5 dikali 1 sama dengan 53 Joule. Nah, kalau digambarkan itu seperti ini. Operasi yang kedua itu adalah operasi silang atau cross product. Operasi silang akan melembabkan vektor pada ruang dimensi ketiga. Jika terdapat dua vektor U dan vektor V, yaitu vektor U sama dengan AI ditambah BJ ditambah CK dan V sama dengan PI ditambah QJ ditambah RK. Maka cross produknya adalah vektor U dikali V, vektor V sama dengan, kita buat dulu kayak gini, IJK ABC PQR. Nah, sama dengan yang sumbu I itu kita tutup dulu ini, kita tutup ini. Nah, maka kita kalikan yang sisanya, yang diagonal ya, B dikali R dikurang C dikali Q. Maka ini dikurang, kita tutup sumbu J, maka A dikali R dikurang C kali P. Kita tutup sumbu K, maka A dikali Q dikurang B dikali P. Itu untuk sumbu K. Kenapa ini ada tanda minus, ada tanda plus? Sebetulnya itu ada rumusnya. Jadi kalau yang pertama itu minus 1 dipangkatin 1 ditambah 1. Jadi minus 1 dipangkatin 2 itu sama dengan plus kan, plus 1. Plus 1 dikali hasil ini makanya plus. Nah, di sini min 1 dipangkatin 1 ditambah 2. Maka min 1 pangkat 3 itu minus 1 kan. Minus 1 dikali ke sini jadi minus. Dan ini kenapa plus? Di situ di sini artinya minus 1 dipangkatin 1 ditambah 3. Jadi minus 1 pangkat 4 itu hasilnya plus. Jadi makanya rumusnya seperti ini. Jika kedua vektor membentuk sudut theta, maka besar hasil operasi cross product dapat dinyatakan sebagai U dikali V sama dengan besar U dikali besar V sama dikali sin theta. Karena ini ada tanda mutlak, maka ini artinya besar atau hasil atau nilai dari perkalian vektor ini. Oh iya, kalau cross product itu tandanya itu silang ya. Kalau dot product tandanya titik. Terdapat hubungan sebagai berikut, di mana I dikali I sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K sama dengan 0. Sehingga jika vektor U dan vektor V sejajar, maka akan dipenuhi U dikali V sama dengan 0. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor dalam ruang dimensi ketiga dan K adalah skalar, maka dipenuhi sifat-sifat seperti berikut ini. Nah, ada contoh soal nih. Misalkan vektor U sama dengan 1, minus 2, minus 1, dan vektor V sama dengan minus 2, 4, 1. Hitunglah cross product dari U dikali V dan V dikali U. Ya, seperti yang kita lihat, terdapat seperti nilai mutlak ya, IJK. Untuk di sumbu I, kita tutup I-nya dulu, maka min 2 dikali 1 dikurang min 1 dikali 4, ini dia. Begitu juga seterusnya.
didapat hasilnya itu 2i ditambah j ditambah 0k. Kalau hasil dari vektor v dikali vektor u sama dengan ini. Pada sumbu i, kita tutup sumbu i, kita kalikan p dikali min 1 dikurang 1 dikali min 2, seperti ini, dan begitu juga seterusnya. Sehingga hasilnya itu min 2 dikurang j ditambah 0k. Sehingga kita dapat kalau hasil vektor u dikali vektor v tidak sama dengan vektor v dikali vektor u pada cross product. Soal selanjutnya, vektor u dikali vektor v jika vektor u sama dengan 3i dikurang 2j ditambah k dan vektor v sama dengan 4i ditambah 2j dikurang 3k. Kita kalikan 3 dikali 4 12, 3 dikali 2 6, 3 dikali min 3 min 9, min 2 dikali 4 minus 8, min 2 dikali 2 minus 4, min 2 dikali min 3 plus 6, 1 dikali 4 4, 1 dikali 2 2, 1 dikali min 3 minus 3. Begitu juga satuannya. Nah, seperti yang kita ingat pada sifatnya tadi, pada sifatnya nih, i dikali j sama dengan k, j dikali k sama dengan i, k dikali i sama dengan j. Dapat kita substitusikan sifat tadi itu, didapat hasilnya ini. I dikali i itu 0, i dikali j itu k, i dikali k itu minus j, j dikali i itu minus k, j dikali j itu 0, j dikali k itu i, k dikali i itu j, k dikali j itu minus 1, k dikali k itu 0. Maka hasilnya ini. Ini salah satu cara mengerjakan cross product dengan cara lain. Sifat operasi titik antara vektor u dan vektor v adalah komutatif, di mana u dikali v sama dengan v dikali u. Ini pada cross product ya. Hasil operasi titik adalah suatu skalar. Sifat operasi silang antara vektor u dan vektor v adalah antikomutatif, yang artinya vektor u dikali v sama dengan minus vektor v dikali vektor u. Hasil operasi silang adalah suatu vektor. Proyeksi vektor. Misalkan terdapat dua vektor, yaitu ada vektor u sama dengan ai ditambah bj ditambah ck dan v sama dengan pi ditambah qj ditambah rk. Besar vektor u dan vektor v berturut-turut seperti ini. Akar dari a kuadrat tambah b kuadrat ditambah c kuadrat dan akar dari p kuadrat ditambah q kuadrat ditambah r kuadrat. Sudut vektor u dan vektor v dapat kita cari cos theta sama dengan u dikali v per besar u dikali besar v. Masih ingat kan kalau ini misalnya dipindahin rosnya, dapatnya itu nanti u dikali v sama dengan besar u dikali besar v sama dikali cos theta. Vektor satuan v sama dengan dilambangkan dengan uv sama dengan vektor v per besar vektor v, besar atau nilai dari vektor v. Proyeksi vektor u terhadap vektor v sama dengan PUV sama dengan besar u dikali cos theta dikali UV sama dengan besar u dikali v per besar u dikali besar v dikali vektor satuan v. Sehingga rumusnya itu PUV sama dengan vektor u dikali vektor v dibagi besar vektor v dikuadratin dikali vektor v. Nah, ada contoh soalnya. 5 buah vektor digambarkan sebagai berikut. Besar dan arah vektor pada gambar di samping. Vektor A 19 dengan arah 0 derajat, vektor B 15 meter dengan arah 45 derajat, vektor C itu 16 meter dengan arah 135 derajat, dan vektor D itu ada 11 meter ke arah 207 derajat, serta vektor E ada besarnya 22 meter ke arah 270 derajat. Maka kita dapat cari komponen pada sumbu X-nya 19. Kenapa 19? Karena itu besar vektor A itu sama dengan 19 meter dikali cos 0, karena ini pada sumbu X. Cos 0 itu 1. Berarti 19 dikali cos 0 sama dengan 19. Di komponen Y dia bernilai 0 karena 19 dikali sin 0, dimana kita tahu sin 0 itu adalah 1. Begitu pula seterusnya. Didapatlah Rx-nya ini sama dengan 8,5 dan RY-nya itu minus 5,1. Besar vektor R-nya itu
sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Didapat hasilnya itu 9,67 meter. Arah vektor R terhadap sumbu X positif adalah tangen theta itu didapat dari resultan Y per resultan X minus 0,6, di mana minus 0,6 itu tanya itu sama dengan 329,03 derajat terhadap X berlawanan arah jarum jam. Soal yang kedua, diketahui koordinat titik A sama dengan 2, minus 3, 4. Tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. 2 ini melambangkan sumbu X, minus 3 ini melambangkan sumbu Y, dan 4 ini melambangkan sumbu Z. Jadi tinggal dikali aja 2i dikurang 3j ditambah 4k. Besar vektor A tinggal diakarin, terus 2 dipangkatin 2 ditambah minus 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan akar 29 satuan. Soal nomor 3. Tentukanlah hasil perkalian titik dan perkalian silang dari dua buah vektor berikut ini. Vektor A sama dengan 2i dikurang 2j ditambah 4k. Vektor B sama dengan I dikurang 3J ditambah 2K. Yang pertama perkalian titik atau dot product. Maka vektor A dikali vektor B sama dengan 2 dikali 1 minus 2 dikali minus 3 4 dikali 2 8. Jadi hasilnya itu dijumlahin semua dapatlah 16. Kita tahu kalau hasil dari perkalian titik itu skalar. Nah, 16 ini adalah skalar, maka terbukti. Perkalian silang atau cross product, kita buat dulu ininya, IJK. Kita buat vektor A 2 min 2 4 1 min 3 2. Nah, pada sumbu I kita tutup dulu di sini, min 2 dikali 2 ini dia, dikurang 4 dikali minus 3 ini dia. Begitu pula seterusnya. Didapat hasilnya 8i dikurang 2k. Kita tahu kalau hasil dari cross product itu vektor, dan ini juga 8i dikurang 2k merupakan vektor, maka ini terbukti. Soal nomor 4. Jika vektor A sama dengan 2i ditambah 3j ditambah k dan vektor B sama dengan 5i dikurang j ditambah 4k, maka hasil skalar dari A dikali B. Berarti ini cross product ya. Nih. A dikali B itu sama dengan A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. A1-nya itu 2, B1-nya itu 5, ditambah 3 dikali min 1, ditambah 1 dikali 4. Maka hasilnya 11. Dan 11 ini merupakan skala. Soal nomor 5. Jika vektor A dan B membentuk sudut theta, sudut 60 derajat, dan besar A sama dengan 4 dan besar B sama dengan 3, tentukan A dikali A tambah B. A dikali A tambah B itu sama dengan A dikali A ditambah A dikali B. Nih, A dikali A tambah A dikali B. A dikali A itu kita tahu kalau besar A dikuadratin ditambah A dikali B ini bisa kita ganti dengan besar A dikali besar B dikali cos theta-nya, di mana theta-nya itu 60 derajat. Besar A dikuadratin berarti 4 dikuadratin jadi 16, dan hasil ini 12 dikali setengah, sehingga hasilnya 22. Sekian dari materi bab kedua.